Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari siapkan hati kita, lalu kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini Bapa kami ada di hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Ampunilah kami, kuduskanlah setiap kami, supaya saat ini kami ada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini.
Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa saat ini, kita sedang berada di dalam perjalanan pulang menuju rumah Allah Bapa di sorga. Nah, persoalannya adalah selama ini tidak banyak orang yang mau menyadari akan hal ini. Pada akhirnya mereka menjalankan hidup di dunia ini hanya menjalankan hidup mengikuti atau menuruti keinginan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya apapun yang dilakukan di sepanjang hari-hari hidupnya adalah hal-hal yang ingin dinikmati, yang mereka anggap itu menyenangkan hati mereka, menyukakan hati mereka. Mereka anggap apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan kebahagiaan bagi hidup mereka. Nah, keadaan hidup seperti ini akan membuat banyak orang tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya perjalanan hidup mereka di dunia ini suatu saat nanti akan berakhir. Ingat, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Ini yang firman Tuhan katakan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, setelah itu kita harus meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita meninggalkan dunia ini, kemana arah hidup kita yang sesungguhnya? Ketika kita menutup mata, kalau kita memakai istilah kita mau pulang kemana? Ya, kita mau pulang kemana, saudaraku? Mazmur 90 ayat 10 mencatat bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan ini jelas sekali menunjukkan kepada kita semua bahwa sangat singkat. Masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. 70 tahun, 80 tahun itu bukan waktu yang panjang, saudaraku. Waktu yang sangat singkat jika kita harus memandang kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal, di mana pada kehidupan kekal itu kita akan hidup dalam dimensi waktu tanpa batas. Saudara perhatikan itu. Kalau kita mengerti akan hal ini, sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa saat ini kita sedang berada dalam perjalanan pulang. Dan sebagai orang percaya kita tahu, kalau dikatakan kita berada dalam perjalanan pulang, artinya kita sedang berjalan pulang ke rumah Bapa atau berjalan pulang menuju rumah Allah Bapa di sorga. Nah, untuk pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita. Kenapa hidup kita harus benar-benar dipersiapkan? Karena sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai orang Kristen, atau mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tidak secara otomatis kita akan diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari supaya kita bisa berbenah diri. Kita harus mempersiapkan diri karena setelah kita menutup mata, setiap kita harus berdiri di pengadilan Tuhan. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita selama 70-80 tahun kita hidup di dunia ini. Artinya itu kalau kita bisa mencapai masa hidup 70 atau 80 tahun. Tetapi kalau tidak bisa mencapai itu bagaimana? Artinya kalau masa hidup kita di dunia ini lebih singkat daripada yang kita pikirkan 70-80 tahun, ya mungkin saja 40, 50 atau 60 tahun
kita harus pulang. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Saya ulang sekali lagi, apakah kita sudah siap? Saudaraku, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur. Karena begini loh, 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan itu, jadi harus ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan nanti ketika kita pulang. Artinya tidak otomatis kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Sekalipun saat ini kita mengaku sebagai orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Allah, tidak otomatis akan diterima di dalam kerajaan Allah. Di dalam Roma 14, kalau kita membaca ayat 12, ini selaras. Dikatakan begini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mengambil keputusan untuk berbenah diri sebelum waktu itu tiba. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Karena ketika nanti kita berdiri di hadapan Tuhan, kehidupan kita harus dipandang layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ketika kita berada di pengadilan Tuhan, kita tidak akan menjadi malu. Ketika kita dipandang layak, kita akan diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa, diakui oleh Allah sendiri sebagai anak-anaknya. Sebaliknya, ketika hidup kita dipandang tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan diterima sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, tidak akan diterima sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan yang akan kita alami adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan dan ternyata yang keluar dari mulut Allah adalah perkataan ini, maka itu adalah suatu keadaan yang sangat mengerikan, suatu keadaan yang sangat tragis, karena tidak ada seorang pun yang bisa menolak, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar, tidak ada seorang pun yang bisa membantah ketika Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah kenapa saya katakan tadi, mari kita berbenah diri, mempersiapkan hidup kita, karena saat ini, suka atau tidak suka, kita sedang berada dalam perjalanan pulang. Tetapi persoalannya, kita mau pulang kemana? Pulang untuk menerima hidup yang kekal, atau pulang untuk menerima kehinaan dan kengerian yang kekal? Dan firman Tuhan menggambarkan itu. Di dalam Daniel 12 ayat 2 dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, artinya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa dikatakan kengerian yang kekal? Karena jika ditolak oleh Allah, itu berarti tidak ada tempat lain bagi orang-orang yang ditolak oleh Allah. Hanya ada satu tempat, lautan api yang bernyala-nyala. Dan ini yang digambarkan sebagai kematian kedua.
Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 21 kalau kita membaca ayatnya yang ke-8. Perhatikan ini saudaraku, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saudara perhatikan kalimat ini. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, berjuanglah untuk tidak mengalami keadaan ini. Dan hanya ada satu cara untuk menghindari hal ini selama kita masih hidup di dunia ini. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, lalu hiduplah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kehidupan kita boleh ditemukan layak dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami mau memeriksa segenap keberadaan hidup kami. Firman-Mu yang telah menyadarkan kami bahwa saat ini sesungguhnya kami sedang berada dalam perjalanan pulang. Ya Bapa, kami mau kembali kepadamu. Ampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup kami selama ini. Kami mau bertobat, dan di sisa waktu hidup kami hanya mau hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.